Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Ibu Inggar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang jenis-jenis cedera pada muatan pelajaran PJOK kelas 4. Ada yang tahu jenis-jenis cedera itu apa saja anak-anak? Ada yang belum tahu? Oke, baik. Mari kita belajar ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Ya, jika sudah, mari kita simak baik-baik ya materi yang akan Ibu sampaikan nanti. Ya, yang pertama yaitu jenis-jenis cedera. Jenis-jenis cedera terdiri atas yang pertama luka iris atau sayatan. Kemudian yang kedua yaitu adalah luka memar. Kemudian yang ketiga yaitu ada luka lecet. Kemudian yang keempat yaitu ada luka tusuk. Kemudian yang kelima ada luka bakar. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu ada luka gigitan. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan membahas masing-masing dari luka-luka tersebut ya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, untuk yang pertama yaitu ada luka iris atau sayatan. Apa itu luka iris atau sayatan anak-anak? Ya, betul sekali. Luka iris itu biasanya terkena benda tajam ya, seperti di gambar di samping contohnya. Anak-anak Ibu ada yang pernah terluka karena irisan sayatan seperti itu? Oh, alhamdulillah belum pernah. Ya, nih. Kalau luka iris ini biasanya terjadi karena kulit kita terkena benda tajam, seperti saat kita sedang menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca dan terkena benda tajam lainnya. Nah, maka dari itu jika anak-anak sedang memegang pisau atau membantu ibu di rumah memotong-motong bahan makanan, itu harus hati-hati ya agar tangannya atau jarinya tidak terluka akibat terkena benda tajam tersebut. Luka iris ini tidak boleh disepelekan ya anak-anak karena dapat menimbulkan infeksi yang serius. Kemudian selanjutnya yang kedua ada luka memar. Apa itu luka memar? Ada yang tahu? Ya, seperti gambar di sampingnya contohnya. Luka memar yaitu luka memar biasanya terjadi karena bagian tubuh kita itu terkena benturan. Terkena benturan benda keras ya dan tekanan keras. Nah, contoh luka memar yaitu luka karena terbentur meja. Misalkan kaki kita kepentok meja lagi lari. Kemudian yang kedua, luka terkena pukulan. Misalkan lagi main bola, terkena pukulan bola dari temannya. Kemudian luka terkena tendangan. Nah, itu juga kayak pas lagi main bola. Kemudian luka memar ini ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur. Nah, kemudian biasanya setelah terbentur seperti itu akan muncul warna kebiru-biruan atau biasa kita sebut lebam. Nah, biasanya lebam ini jika kita pegang itu akan terasa sakit ya anak-anak. Maka dari itu, jika kita terkena luka memar terus muncul warna kebiru-biruan, itu harus segera dikompres ya anak-anak biar tidak menimbulkan sakit yang terlalu lama. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada luka lecet. Apa itu luka lecet? Nah, seperti gambar di samping nih, luka lecet contohnya. Luka lecet biasanya terjadi akibat permukaan kulit kita itu tergesek permukaan yang kasar. Misalkan anak-anak ibu ini jatuh naik sepeda, kemudian tangannya atau kakinya terbentur aspal. Nah, itu kan mengalami kegesekan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari luka lecet. Luka lecet biasanya lebih sakit atau perih ya anak-anak daripada luka iris. Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu ada luka tusuk. Apa itu luka tusuk? Nah, seperti gambar di samping nih, ada sebuah jari yang tangannya ketusuk duri. Duri apa itu? Duri yang ada di batang pohon mawar. Nah, luka tusuk diakibatkan benda berujung yang runcing atau tajam. Nah, luka tusuk ini umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting,
obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, pulpen, dan benda tajam yang lainnya yang berbentuknya runcing ya anak-anak. Nah, ciri-ciri utama luka tusuk dibandingkan luka akibat benda tajam yang lainnya yaitu kedalaman lukanya itu melebihi panjangnya. Jadi, kedalaman luka tusuk itu tergantung seberapa panjang benda runcing tersebut ya anak-anak. Nah, selanjutnya, makin runcing dan tajam ujung benda, maka semakin mudah terjadinya luka tusuk itu terjadi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada luka gigitan. Apa itu luka gigitan? Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain kerusakan jaringan secara umum, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terbuka, kemudian infeksi bakteri, kemudian dapat mengandung racun seperti terkena gigitan ular, dan awal dari peradangan dan gatal-gatal. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ada luka bakar. Nah, contohnya seperti ini. Ada seorang anak yang tangan dan lehernya terluka akibat luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, ataupun radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembekakan. Keadaan ini biasanya dapat menimbulkan gelembung-gelembung cairan di dalam kulit ya. Nah, luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain anak-anak seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Biasanya jika terkena atau mengalami luka bakar ini, penyembuhannya itu lama ya anak-anak, karena keringnya luka bakar itu sangat lama dan juga akan terasa sangat sakit jika diobati. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati ya jika bermain api atau sedang memasak ada apinya, itu kita harus berhati-hati agar tangan dan tubuh kita tidak terkena luka bakar. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari jenis-jenis cedera ya anak-anak. Sudah paham untuk jenis-jenis cedera ada berapa dan bagaimana cara penyembuhannya? Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya anak-anak pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.